Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryati, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru, calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk ujian pada mata kuliah seminar PPG yang diampu oleh dosen pembimbing seminar oleh Dr. Benediktus Sudiana. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan topik-topik yang akan saya bahas dalam seminar pendidikan profesi guru. Yang pertama yaitu identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar mata kuliah secara keseluruhan, yang ketiga refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, yang keempat desain inovasi pembelajaran, yang kelima rencana tindak lanjut, yang keenam paradigma tentang makna guru, dan yang ketujuh luaran seminar. Topik yang pertama tentang identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia yaitu menjadi salah satu agen perubahan dalam pendidikan Indonesia, yaitu menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, inklusif, dan bermakna untuk membentuk insan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Visi pribadi sebagai calon guru yaitu menjadi seorang guru profesional yang memahami kebutuhan belajar peserta didiknya dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjadi guru yang berkompeten, menginspirasi, menyenangkan, dan berwawasan luas, sehingga dapat memberikan pengajaran sesuai dengan zamannya dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi yaitu yang pertama, mengutamakan mendidik peserta didik pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendidik akhlak, adab, dan budi pekerti kepada peserta didik sehingga dapat menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kelompok, sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif serta menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi, studi kasus, dan proyek, sehingga terbentuk insan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Yang ketiga, mengenal peserta didik secara utuh
agar dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya, dengan menerapkan strategi pembelajaran yang beragam untuk memenuhi perbedaan karakteristik peserta didik, sehingga tercipta pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar kemampuan tersebut dapat menjadi bekal kehidupan peserta didik, sehingga nantinya mampu menghadapi tantangan dan persaingan dalam dunia global. Yang kelima, menanamkan dalam diri bahwa menjadi profesi sebagai guru adalah pilihan saya, dan saya harus melakukan yang terbaik sehingga dapat menjadi guru yang menginspirasi, menyenangkan, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang keenam, terus belajar menambah wawasan ilmu seluas-luasnya dengan banyak membaca buku, mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan pengembangan profesional, sehingga saya memiliki wawasan yang luas, dapat memberikan pengajaran sesuai dengan zamannya, dan dapat mengajarkan ilmu yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Yang kedua, saya akan menjelaskan topik refleksi pengalaman belajar mata kuliah secara keseluruhan. Jadi untuk semester pertama atau semester 1 saya belajar tentang mata kuliah yang pertama filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang kelima PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang keenam prinsip pengajaran dan asesmen, yang ke-7 praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. Untuk semester 2 saya mempelajari 6 mata kuliah. Yang pertama computational thinking, yang kedua pembelajaran sosial emosional, yang keenam prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, yang kelima seminar pendidikan profesi guru, dan yang keenam proyek kepemimpinan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai topik refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna. Menurut saya, mata kuliah yang paling bermakna adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih pembelajaran berdiferensiasi karena saya mendapat banyak sekali pengetahuan, wawasan, pengalaman, hal-hal baru yang menarik bagi saya, yang membekali saya menjadi calon guru profesional. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang dimana guru menerapkan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan mengembangkan kompetensi mereka semaksimal mungkin. Tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, baik ditinjau dari minat, gaya belajar, kemampuan, maupun profil belajar peserta didik. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dipelajari oleh seorang guru, agar ketika proses pembelajaran, seorang guru tersebut dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 topik. Topik pertama tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Topik kedua tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik keempat tentang merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik 1, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi?
Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Setiap siswa di kelas memiliki perbedaan satu sama lain. Keberagaman ini menarik sekaligus menjadi tantangan besar bagi para guru. Namun, tidak semua guru mampu merespon kebutuhan beragam siswa dengan memadai. Akibatnya, banyak siswa merasa frustasi, baik mereka yang merasa tugas terlalu mudah dan membosankan, terlalu sulit dan membuat stres, maupun mereka yang gaya atau kekuatan belajarnya tidak terakomodasi. Untuk menciptakan pengalaman belajar yang menantang dan menarik, banyak guru menyadari bahwa kebutuhan siswa yang beragam dapat lebih terpenuhi melalui penerapan diferensiasi instruksi atau pengajaran yang terdiferensiasi. Topik kedua tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ketika guru sudah mengetahui kekuatan dan kebutuhan siswa, guru dapat merespon dengan mendiferensiasikan 4 aspek. Yang pertama, konten, yaitu apa yang dipelajari oleh siswa dan dari mana mereka memulai, misalnya topik dan entry point. Yang kedua, proses, cara guru membantu siswa belajar melalui instruksi pengajaran dan asesmen. Misalnya, meneliti suatu topik yang telah disiapkan pada pos-pos belajar, berpartisipasi dalam metode jigsaw, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, produk, yaitu cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran mereka melalui asesmen dan penilaian atau evaluasi. Misalnya, membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, presentasi lisan atau tertulis. Topik 3 tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dengan yang pertama, graphic organizer, yang kedua bisa menggunakan tugas berjenjang, yang ketiga think dot, yang keempat kartu peran, yang kelima stasiun pembelajaran, yang keenam agenda, yang ketujuh titik masuk, yang kedelapan 3 cara berpikir, yang kesembilan topik berpikir, yang ke-10 gaya belajar, yang ke-11 the profile, yang ke-12 8 jalan, yang ke-13 jigsaw, yang ke-14 role audience format topik, yang ke-15 choice grid, yang ke-16 learning menu. Topik 4, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 4 ini saya belajar bagaimana merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum saya membuat sebuah modul ajar atau RPP pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya, yaitu memetakan peserta didik. Dapatkan wawasan peserta didik untuk menentukan metode, pengelompokan, memberikan pilihan kepada peserta didik, memberikan informasi dari berbagai bentuk, tidak memberikan latihan umum, menghubungkan pembelajaran secara kontekstual yang dekat dengan peserta didik, mengkombinasikan dengan guru lain atau ahli, sering berlatih dan melakukan percobaan. Di dalam topik ini juga, mahasiswa dilatih untuk mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sehingga saya merasa cukup melihat gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di dalam kelas. Terakhir yang saya pelajari ini adalah tentang mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi.
apakah dalam pembelajaran yang dilakukan sudah memuat diferensiasi kepada peserta didiknya sesuai dengan aspek-aspek yang digunakan. Di sini saya dan teman-teman saling mengevaluasi modul ajar atau RPP masing-masing. Apakah modul ajar atau RPP yang dibuat sudah cukup melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Topik di pembelajaran berdiferensiasi yang sangat bermakna bagi saya adalah pada topik 4, merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya dapat mempraktekkan bagaimana cara membuat modul ajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, lalu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan mengevaluasi jalannya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya memilih kelas 3 pada mata pelajaran IPAS pada materi ekosistem, macam-macam ekosistem dan komponennya. Berikut adalah modul ajar yang sudah saya susun. Di dalam modul ajar tersebut, saya membagi siswa ke dalam gaya belajar yang berbeda. Kelompok A dengan gaya belajar kinestetik, kelompok B dengan gaya belajar visual, kelompok C dengan gaya belajar audiovisual. Setiap kelompok diberikan bahan ajar yang berbeda atau diferensiasi konten. Kelompok A yaitu gaya belajar kinestetik. Materi kegiatan mengimplementasikan berbagai macam gambar ekosistem ke dalam kategori ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kelompok B, gaya belajar visual. Materi kegiatan melihat mengelompokkan berbagai macam gambar ekosistem ke dalam kategori ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kelompok C, gaya belajar audiovisual. Materi kegiatan melihat, mendengarkan, dan menyanyikan lagu ekosistem. Berikut adalah implementasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas 3. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Evaluasi dilakukan dengan teman-teman sejawat dan guru pamong. Teman sejawat berkomentar bahwa rencana dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan sudah sesuai. Tetapi menurut guru pamong masih ada perbaikan pada bagian model pembelajaran project based learning. Karena memakai model PJBL, sebaiknya pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan juga lebih baik memakai diferensiasi produk. Jadi saat itu saya memperbaiki rancangan pembelajaran saya dengan menambahkan diferensiasi produk di dalamnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang topik desain inovasi pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama tentang sumber inspirasi desain inovasi pembelajaran. Sumber inspirasinya berasal dari yang pertama, pengalaman saat PPL 1 dan PPL 2. Jadi saya mengobservasi langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu juga interaksi dengan siswa selama praktek mengajar. Hasil pengamatannya diperoleh bahwasanya yang pertama, terdapat perbedaan gaya belajar siswa. Siswa menunjukkan preferensi belajar yang berbeda seperti visual, auditori, dan kinestetik. Lalu kesiapan belajar yang beragam. Ada siswa yang cepat memahami materi, namun ada juga yang memerlukan lebih banyak waktu dan bantuan. Lalu kurangnya penggunaan teknologi yang ada di kelas.
Jadi pembelajaran masih didominasi metode konvensional seperti ceramah dan penggunaan media, sehingga media dan alat berbasis teknologi jarang digunakan, termasuk dalam asesmen. Melalui sumber inspirasi tersebut, saya mendesain inovasi pembelajaran yang berjudul penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning dan asesmen berbasis teknologi. Jadi terdapat 3 inovasi. Inovasi pertama yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Lalu juga pemetaan belajar berdasarkan kesiapan belajar, yang dibedakan berdasarkan arahan atau instruksi yang diberikan guru. Inovasi yang kedua yaitu model problem based learning. Karena PBL ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara aktif, serta cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi karena memberi ruang eksplorasi sesuai gaya belajar dan kesiapan belajar. Inovasi yang ketiga yaitu asesmen berbasis teknologi, yang digunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan pemahaman awal siswa dengan menggunakan word wall untuk asesmen diagnostik kognitif. Berikut adalah desain inovasi pembelajaran berupa modul ajar yang sudah saya buat dengan topik unsur-unsur bangun datar, nama penyusun saya sendiri Indah Suryati SPD, jenjang sekolah SD, fase B kelas 3, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Model pembelajaran menggunakan problem based learning, pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan pemetaan belajar berdasarkan gaya belajar. Terdapat 2 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik diberikan konten berupa kegiatan praktek membuat bangun datar dari tusuk gigi dan plastisin. Peserta didik yang gaya belajarnya visual diberikan konten berupa kegiatan melihat pengelompokan berbagai unsur-unsur bangun datar melalui bahan bacaan. Peserta didik yang gaya belajarnya auditory diberikan materi berupa kegiatan melihat dan mendengarkan video pembelajaran unsur-unsur bangun datar. Selanjutnya diferensiasi proses. Peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik diberikan LKPD tentang menggunting dan memotong gambar bangun datar, lalu mengelompokkan nama bangunnya dan menghitung sisi, titik sudut, dan sudutnya. Peserta didik yang gaya belajarnya visual diberikan LKPD tentang mewarnai gambar bangun datar, lalu mengelompokkan nama bangunnya dan menghitung sisi, titik sudut, dan sudutnya. Peserta didik yang gaya belajarnya auditory diberikan LKPD tentang mendengarkan video pembelajaran gambar bangun datar, lalu mengelompokkan nama bangunnya dan menghitung sisi, titik sudut, dan sudutnya sesuai video pembelajaran yang telah didengar. Selanjutnya pemetaan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Menggunakan diferensiasi proses. Untuk kesiapan belajar memenuhi, guru hanya sedikit memberikan arahan dalam kegiatan peserta didik. Untuk memenuhi sebagian, guru memberikan arahan sampai anak paham kegiatan peserta didik.
Untuk belum memenuhi, guru membimbing dan memberikan arahan pada setiap kegiatan peserta didik. Penerapan model PBL dengan pendekatan berdiferensiasi. Sintaks 1, orientasi terhadap masalah. Siswa dikenalkan dengan masalah kontekstual yang menantang, disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Di sintaks ini terdapat pembelajaran diferensiasi pada aspek konten berdasarkan gaya belajarnya. Sintaks kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa diarahkan untuk mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Sintaks ini terdapat pembelajaran diferensiasi pada aspek proses berdasarkan gaya belajarnya dengan memberikan LKBD yang berbeda. Sintaks ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatan eksplorasi sesuai gaya belajar, misal menonton video, membaca bahan ajar, dan melakukan praktek. Sintaks keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Penyajian bisa dalam bentuk presentasi, disesuaikan dengan preferensi belajar. Sintaks kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Refleksi dilakukan bersama untuk menilai keberhasilan proses dan penguasaan materi. Selanjutnya, asesmen berbasis teknologi. Asesmen individu yaitu dengan asesmen individu dengan menggunakan word wall. Asesmen individu menggunakan word wall pada materi unsur-unsur bangun datar merupakan cara yang efektif dan menyenangkan untuk mengukur kesiapan dan pemahaman awal siswa dengan asesmen diagnostik kognitif sebelum mempelajari materi unsur-unsur bangun datar. Yang kelima adalah topik rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah melakukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang dan menerapkan inovasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, memotivasi peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, memberikan materi yang relevan dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar peserta didik. Yang keenam adalah topik paradigma tentang makna guru, yaitu menjelaskan pandangan awal saya sebelum mengikuti perkuliahan seminar PPG dan pandangan baru setelah merefleksikan pengalaman belajar mata kuliah yang ada di PPG. Jadi sebelumnya saya sebagai guru hanya memahami materi, mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, RPP atau modul ajar hanya menggunakan rancangan pembelajaran sebelumnya tanpa memperbarui sesuai dengan perkembangan kurikulum. Setelah saya mengikuti mata kuliah yang ada di PPG atau pengalaman belajar selama saya PPG, saya sadar bahwa guru itu juga sebagai fasilitator yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pembelajaran itu harus berfokus kepada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, saya juga harus mampu melakukan 4M, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merefleksikan pembelajaran, dan mengevaluasikan pembelajaran. Yang ketujuh adalah topik luaran seminar. Jadi saya melakukan penelitian tindakan kelas yang selanjutnya saya susun hasil penelitiannya itu ke dalam artikel publikasi. Artikel saya unggah dan publikasikan pada jurnal ilmiah profesi guru yang terindeks Sinta 4. Tetapi saat ini belum saya upload ke jurnal karena masih dalam proses pengerjaan. Judul artikel tersebut adalah
peningkatan hasil belajar matematika, dan keterampilan kolaborasi melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa kelas 3 SD. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.